maksa Jokowi harus tunjukkan ijazahnya. Ya, bukan cuma Jokowi nanti yang kena. Maka semua lembaga yang meloloskan pencalonan Jokowi dari yang paling bawah bertanggung jawab. Dan jangan lupa, semua partai pengusung dan pendukung seret. Jangan sembarangan. Ini jangan main-main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk, senang kita bisa bertemu kembali dan kali ini kita akan menayangkan sebuah perbincangan, apalagi kalau bukan seputar dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Dan berikut kita akan mendengarkan beliau meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi adalah 100% miliar diyakini adalah palsu. Jadi ini juga menarik kalau memang ini benar, maka Pak Jokowi akan semakin kehilangan simpati, akan semakin tidak mendapatkan panggung kepercayaan di Republik ini, bukan saja untuk pribadinya tapi juga tentu keluarga-keluarganya. Dan menarik untuk kita terus ikuti pemberitaan ini tanpa berlama-lama, langsung kita dengarkan berikut ini. Kita akan diskusi tentang temuan baru ini, tentang ijazah Joko Widodo. Ijazah yang kita ketahui sudah bertahun-tahun ini dipersoalkan karena kepalsuannya. Dan sekarang sudah terbukti oleh ahli forensik digital ya, yang 100 miliar persen, bukan 100% atau 1000%, 100 miliar persen bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Nah, untuk bahas ini kita menarik sekali kalau misalnya kita akan dengar dari Bapak Ketua Umum Partai Masyumi, Pak Dr. Ahmad Yani SHM yang juga ahli hukum dan tentunya nanti akan bicara bagaimana dari sisi hukum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ahli forensik digital namanya Rismon Hasiolan Sianipar menemukan. Gitu. Kira-kira bagaimana ceritanya kok bisa? Sebenarnya bukan hal yang baru, Pak. Bukan hal baru ya? Dan Bambang. Bambang ya. Bambang dan bahkan dia membuat buku kan Jokowi Undercover. Betul. Ya kan? Bahkan Bambang itu menduga tidak hanya ijazah sarjananya, ya kan, yang diduga tidak asli, alias palsu itu, tapi juga SMA-nya juga bermasalah seperti itu. Bahkan dia melakukan investigasi, ya kan. Nah, itulah investigasi itulah yang dia tuangkan dalam bukunya, ya. Dan berulang kali, ya kan. Nah, bahkan terakhir dia bersama-sama dengan Gus Nur, yang akhirnya juga mereka dianggap menyebarkan berita bohong. Ya, pada waktu itu kan Jokowi masih presiden. Iya, masih berkuasa. Sehingga dia instrumen hukum dia bisa kendalikan, dia bisa inilah semacam seperti itu. Nah, sekarang bahwa alumni. Jadi ini alumni UGM sendiri. Si tadi Simon tadi ya. Iya. Ya kan? Rismon Hasiolan Sianipar. Ya. Rismon ini alumni IT UGM dan ahli forensik digital kan. Dia berdasarkan pendekatan saintifik seperti itu. Pendekatan saintifik juga Pak Edi. Bahwa apa yang tertulis di ijazahnya, saya nggak mengerti ya kan. Apa yang tertulis di ijazahnya pada waktu ijazah itu keluar, produk tulisan itu atau font bentuk ya apa istilahnya? Ya, jenis huruf. Jenis huruf itu belum ada, ya kan? Jadi jenis huruf yang tertulis di ijazahnya melampaui, mendahului jenis huruf yang belum ada seperti itu. Betul. Maka dia tadi menyatakan dengan meyakinkan betul bahwa juta persen 100 miliar. 100 miliar persen. Ya kan, itu menunjukkan bahwa angka yang dibuat itu cukup fantastis dan bombastis. Begitu keyakinannya sudah sampai ke ubun-ubun seperti itu. Dan kita tidak bisa berhenti di situ Pak Edi. Sebenarnya kan pada waktu sidangnya Gus Nur juga kan sidang pidana. Ya kan sidang pidana itu. Nah, kalau sidang pidana itu kan kalau menurut keterangan sahabat kita Bang Egy Sujana itu, jaksa gagal menghadirkan ijazahnya aslinya Jokowi. Yang dia bawakan kopi yang legalisir. Ya kan seperti itu. Ya, kopi legalisir itu harusnya kan gampang, sederhana. Kalau misalnya asli ya. Kalau memang ada gitu. Apa susahnya gitu. Iya. Atau kalau dia nggak mengadakan kan dia selalu menggunakan Jokowi ini kan menggunakan simbolik-simbolik. Ya panggil aja satu-satu anak-anak atau apa hadiah. Ini lihat nih ijazah saya asli atau palsu nih. Kalau yang dapat menebak saya kasih sepeda. Kenapa itu nggak dilakukan? Ya kan? Amin Rais coba sebergampang dia bawa ijazahnya dia tunjukkan kan juga seperti itu. Artinya memang patut diduga keras, memang dia nggak punya. Bahkan ijazah itu adalah ijazah orang lain yang ditempelkan. Dugaan itu kalau berdasarkan keterangannya Bambang. Tapi kalau ini, nah ini lebih jauh lagi Pak Edi. Bahwa Rismon ini menemukan ini adalah produknya, ini kan artinya diketahui oleh kampus Pak Edi. Kalau seperti itu, kan ponsnya kalau seperti itu. Berarti pemalsuannya ini bisa-bisa diduga di kampus. Tapi saya nggak yakin.
Nggak yakin sebegitukah UGM, ya kan, melakukan hal itu. Jadi nggak yakin. Ini memang diproduk, dipalsukan di luar, baru mendapat legitimasi. Karena betul kita tahu orang dekatnya Jokowi ini mantan rektor UGM. Ratik kan? Seknek ya? Nah, oleh karena itu menurut saya, apalagi Pak Jokowi sudah tidak ada lagi jabatannya kan. Kenalah memang UGM mendeklir betul berdasarkan temuan, ya kan dia harus terbuka. Undang bila perlu si respon ini, undang paparkan dong dan terbuka. Karena kan ini memang saintifik pendekatannya. Karena pada waktu itu apa istilahnya fontnya itu hurufnya itu kan udah pakai Times New Roman. Times Roman ya. Times New Roman kan. Nah, Times New Roman itu adanya tahun 91. Sedangkan ijazah ini tahun 85. Bayangkan seperti itu, mendahului dia. Nah, jadi ini memang menurut saya harus diminta pertanggungjawab. Kalau ini hanya diproduksi pemalsuannya, itu di luar, berarti yang di luar. Tapi kalau yang ikut merekayasa ini pihak kampus, saya kira ini betul-betul mencoreng betul. Dan harus dinyatakan betul yang terlibat itu, ya kan, harus dihukum Pak Eri. Konsekuensi hukum. Kalau Pak Jokowi ini kan nggak mungkin lagi dia perbuatan ini kan kalau itu kan menjadi perbuatan tercela. Ya kan di-impeach harusnya, tapi kan dia sudah nggak menjabat. Tapi masukkan di kategori tindak pidana saja. Kalau gitu, kalau misalnya udah nggak menjabat, apakah dengan kain palsu ya ijazahnya, dengan demikian dia nggak memenuhi syarat waktu jadi presiden, perlu hukum selama 10 tahun bagaimana ya? Itu bisa menimbulkan debatable Pak Eri. Capek kita nanti Pak Eri. Capek banyak sekali. Pro kontra yang lain-lain. Tapi ya sudahlah. Menurut saya hukum ini kan berjalan ke depan. Cabut saja hak-hak dia sebagai presiden, mantan presiden. Kan mau dikasih rumah macam-macam dan sebagainya, cabut. Dan dia umumkan, dipermalukan dia, harusnya dinistahkan senistah-nistahnya. Gitu. Asli selain penjara pidana ya? Iya, seperti itu Pak. Karena dia telah mengelabui, telah membohongi, ya kan, ratusan juta manusia Indonesia. Artinya di sini ada letak kesalahan juga. KPU juga harus minta pertanggungjawaban juga. Pasti. Mulai dari KPU mana yang menggunakan ijazah tersebut. Kan artinya dia tidak menampilkan ijazah aslinya. Harus kan di cross check seperti itu. Betul. Kalau misalnya begitu, selain nanti dia dipidana penjara, karena ini kan pidana betul ya, kriminal gitu ya, pemalsuan macam-macam. Ringan ini pemalsuan Pak Eri. Kan kita maunya banyak hal ya kan. Iya, maksud itu kan salah satu. Tapi sistem kita kan tidak mengandung sistem pemidanaan akumulatif kan. Ya itu. Kan, kalau itu ditambah bisa ratusan tahun model kayak di Amerika. Kalau kita kan tidak mengambil pemidanaan alternatif. Jadi apa nih hukuman yang paling setimpal gitu? Ya saya kira di samping ini harus dibongkar juga hal-hal yang lain. Dia penuh dengan kebohongan. Makhluk ini penuh, dan kita minta juga harus pertobatan nasuha, tobat nasional orang-orang yang selama ini memberikan dukungan. Nah itu. Tertipu dia. Termasuk UGM. UGM termasuk ya. Enggak ya, habis yang kita nggak habis pikir nih ya, bahasa aja kalau bahasa sekarang kan ternak-ternaknya Jokowi ini kan seperti nggak sadar-sadar gitu bahwa presiden ini mereka mungkin dapat menikmati, takut tergulung juga Pak Eri. Jadi benteng terakhir mereka itu di Jokowi gitu. Iya. Menarik ini. Jadi kita berharap sekali nanti. Iya, kita berharap betul. Ya sudah usut saja. Pak Jokowi simpel, kalau yang punya tunjukkan. Bawa ke pengadilan nih ya. Iya, kayak gitu. Tapi kalau saya udah nggak percaya. Ini dari sejak awal penuh dengan tipu muslihat. Sejak awal penuh dengan kepalsuan. Ya kan? Mulailah masalah SMK, ya kan. Banyak sekali janjinya. Kabinet ramping, tapi kabinet besar. Banyak sekali ya, betul. Tidak mau impor, tapi impor. Ini kalau misalnya dari sisi tahapan-tahapan ini kan Rismon bagaimana untuk menindaklanjuti ini? Rismon melapor ke polisi. Ya, polisi ada baiknya Rismon dan pihak Kajamada, kampus Kajamada UGM memanggil Rismon. Oh gitu, panggil dan untuk itu tunjangan apapun yang ada diberikan negara kepada Pak Jokowi tunda dan sementara waktu. Kalau memang terbukti cabut ya. Masih proses berjalan ya. Asli kalau UGM manggil, kemudian UGM harus secara terbuka menyatakan bahwa ini palsu. Banyak sekali kemarin juga pendukung-pendukungnya sampai KUR juga ya. Iya. Mungkin dia sempat kuliah kali ya. Nggak menyelesaikan. Nggak selesai ya. Ya, itu kalau misalnya UGM sudah menyatakan ini palsu. Kuliah itu kan ada orang Pak. Ada temannya. Ada teman. Masa dia kuliah sendiri gitu. Walaupun tahun 85, tahun 70-an itu kan masih ada daftar buku sambu itu Pak. Oke. Saya yang SD aja Pak tahun 74. Masih ada ya, teman. 74 masih ada buku kumpul-kumpul. Dan teman-teman saya masih ada juga dulu. Buku namanya. Padahal itu di Kota Palembang. Ini kan dia di Gajah Mada. Jogja itu luar biasa besar gitu ya. Oke, menarik ini. Jadi kita berharap sekali mungkin kalau UGM sudah selesai memanggil Rismon, kemudian laporkan ke Balikrim atau kemana gitu kan, langsung dipanggil Jokowi ini, diminta pertanggungjawabannya gitu kan kira-kira secara hukumnya. Mudah-mudahan ini
tindakan lebih lanjut dari kepolisian yang penegak hukum terhadap palsunya ijazahnya Jokowi ini ditindaklanjuti. Terima kasih Pak Ketum, terima kasih pemirsa sekalian. Kita akhiri bincang-bincang kita tentang ijazah palsu Jokowi yang 100 miliar % palsu. Menurut Ismon. Nah, ini hasil daripada forensik digital gitu ya. Digital forensiknya Ya, iya, menarik. Terima kasih pemirsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto itu kan dipakai setidaknya di 3 dokumen. Pertama buku nikah, kedua alumni, yang ketiga ada di ijazah. Oke, nggak apa-apa. Ya Enggak, kan? buku alumni itu tadi Bapak lihat di UGM. Itu ada di UGM buku itu. Saya mendapatkan informasi itu ada di UGM. Informasi atau Mas lihat sendiri? Saya tidak melihat memang. Udah. Tapi maksud saya buku ini kalau mau diteliti ya monggo. Ya. Tetapi kita sedang berbicara substansinya adalah foto kan. Ya. Foto loh tahun 1990. Oke, satu lagi Mas. 5 tahun setelah Pak Jokowi. Ya, saya teruskan wisuda. ya, karena tadi kepotong. Soal foto nikah itu ya, Nanti itu akan sampai, meskipun yang kita bahas kan ijazah. Di foto nikah itu kelihatan tinggi badan seseorang itu aja udah kelihatan. Di foto nikah itu tinggi badannya orangnya kira-kira 170 cm. Foto buku nikah. Bukan foto buku nikah, foto pernikahan. Foto pernikahan. Ya, ini lain lagi Mas. Kalau saya lihat itu udah. Dan ternyata dalam perbandingan sekarang kalau Jokowi dengan Iriana itu terpautnya jauh beda. Nggak mungkin ada seseorang memendek. Istighfar kita Pak. Iya, Masa sama Ibu Riana menikah dengan orang lain? Bukan menikah dengan orang lain, fotonya aja. Perekayasa foto ini nggak Bapak kan ingin cermat. mengatakan bahwa yang ada di foto pernikahan itu kan bukan Pak Jokowi kan? Iya. Karena ada perbedaan tinggi Tinggi badan badan. dan segala Enggak macam. Pak, maksudnya. Nggak boleh. Tempelan Pak. itu loh, tempelan Maksudnya itu. yang perempuan di sampingnya pun belum tentu Bu Ibu Iya. Iriana. Iya, no, itu